Halo semua, di video ini saya akan membahas tentang pemodelan dalam sistem pendukung keputusan. Materi ini penting karena pemodelan membantu kita menyederhanakan masalah nyata agar lebih mudah dipahami dan dicarikan solusinya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Gabriela Mavalie. Di sini kita akan membahas pengertian pemodelan dalam DSS. Model adalah representasi sederhana dari kenyataan yang digunakan untuk memahami masalah dan mencari solusi. Dalam DSS, model memiliki 3 fungsi utama, yaitu menganalisis masalah, mengevaluasi alternatif solusi, dan membantu proses pengambilan keputusan. Pemodelan ini sangat penting karena dunia nyata seringkali kompleks. Dengan model, manajer bisa menguji berbagai alternatif tanpa harus mengambil resiko langsung di lapangan. Lalu di sini ada jenis-jenis model dalam DSS. Jenis model dalam DSS ada 3 yang paling umum digunakan. Pertama ada model statik seperti regresi yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel dan memprediksi perilaku berdasarkan data historis. Yang kedua ada model finansial yang dipakai dalam analisis laporan keuangan, perencanaan anggaran, dan proyek masa depan. Yang ketiga dan yang terakhir ada model optimasi. Contohnya linear programming yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Lalu ada tahap awal pemodelan. Sebelum membangun model, ada beberapa langkah awal yang harus dilakukan. Pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Kedua, tentukan variabel-variabel yang terlibat, yaitu variabel keputusan yang bisa dipilih, variabel hasil yang menjadi tujuan, serta variabel tak terkendali seperti faktor eksternal. Ketiga, lakukan forecasting atau peramalan untuk memperkirakan kondisi di masa depan, misalnya tren penjualan atau biaya produksi. Lalu ada kategori proses pemodelan. Dalam proses pemodelan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Untuk masalah dengan sedikit alternatif, kita bisa menggunakan tabel keputusan atau pohon keputusan. Untuk jumlah alternatif yang lebih besar, kita bisa pakai pemrograman matematis seperti linear programming. Jika masalahnya kompleks, simulasi bisa membantu dengan eksperimen. Sementara itu, heuristik menyediakan aturan praktis yang cepat, dan model prediktif digunakan untuk forecasting dan analisis tren di masa depan. Lalu ada analisis statis dan versus dinamis. Model juga bisa dibedakan menjadi statis dan dinamis. Model statis hanya fokus pada satu titik waktu tertentu, misalnya laporan tahunan atau keputusan produksi sekali. Sedangkan model dinamis melihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Misalnya proyeksi rugi laba dalam 5 tahun. Jadi pemilihan model tergantung pada apakah masalahnya jangka pendek atau jangka panjang. Lalu ada representasi model. Model dapat divisualisasikan agar lebih mudah dipahami. Misalnya segi 4 digunakan untuk variabel keputusan, lingkaran untuk variabel tak terkendali, dan oval untuk variabel hasil. Panah menunjukkan arah pengaruh antar variabel. Dengan representasi grafis, hubungan antar faktor bisa terlihat lebih jelas bagi pengambilan keputusan. Lalu ada contoh model laba. Salah satu contoh sederhana dalam model laba, rumusnya laba sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan sendiri diperoleh dari jumlah unit terjual dikali harga per unit. Sedangkan pengeluaran adalah biaya variabel ditambah biaya tetap. Model ini membantu manajer dalam membuat keputusan terkait strategi penjualan, pemasaran maupun produksi. Lalu ada tabel dan pohon keputusan. Tabel keputusan digunakan untuk
mengorganisasi informasi secara sistematis sehingga alternatif bisa dibandingkan dengan mudah. Sementara pohon keputusan memberikan visualisasi dari berbagai alternatif dan konsekuensinya. Kedua, alat ini sangat berguna ketika mengambil keputusan harus memilih di tengah ketidakpastian. Lalu ada simulasi dalam GSS. Simulasi digunakan untuk menirukan kondisi nyata. Dan ini sangat bermanfaat ketika masalah terlalu kompleks untuk dihitung secara analitis. Kelebihannya, manajer bisa mengeksplorasi banyak skenario what if, namun kelemahannya simulasi tidak selalu memberikan solusi optimal dan terkadang memerlukan waktu serta biaya yang cukup besar. Lalu ada heuristik dalam GSS. Heuristik adalah metode berbasis aturan praktis atau rule of thumb. Metode ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal, tetapi biasanya cukup baik. Antara 90 hingga 99% deteksi optimal. Heuristik sangat cocok digunakan dalam masalah yang kompleks, apalagi ketika waktu dan data yang tersedia terbatas. Oke, yang menjadi kesimpulannya, sebagai penutup, pemodelan adalah bagian penting dalam sistem pendukung keputusan. Ada berbagai jenis model, mulai dari statik, finansial, optimasi, hingga simulasi dan heuristik. Setiap model punya kelebihan dan keterbatasannya. Dan pemilihan model harus disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi. Tujuan utama dari semua ini adalah memberikan informasi yang lebih baik agar manajer dapat mengambil keputusan yang tepat. Sekian, terima kasih.